Ya, ini adalah bagian yang terakhir di Rosi. Tema kita adalah adu seru Jokowi versus Prabowo. Tapi ada yang mau saya tambahkan di bagian terakhir ini, yaitu 17 April minggu depan adalah sejarah baru demokrasi Indonesia. Untuk pertama kalinya kita akan memilih presiden dan wakil rakyat secara bersamaan. Mengawal dan memastikan suara rakyat adalah kewajiban kita semua. Sudah bersama kita, yaitu malam hari ini penggagas kawal pemilu Jaga Suara, Bung Hadar Gumai. Dan koordinator Jari Ungu, Teguh Raja. Selamat malam Bung Hadar, selamat malam Bung Raja. Kenapa saya ikut menambahkan Anda berdua di sini? Karena ketika kita bicara adu seru dan kita ingin menyemarakan pemilu tanggal 17 April nanti, sejarah pertama bagi bangsa ini memilih langsung 5 lembar suara, kecuali DKI Jakarta. Rasanya keseruan ini tidak akan komplit gitu ya, tidak akan lengkap kalau kita tidak mengawalnya bersama-sama dan kita tidak mengamankan suara rakyat. Saya masuk dulu ke Bung Raja. Jari Ungu ini tentang informasi anggota legislatif. Saya senang sekali karena apa? Karena selama ini kita terfokus pada Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf, Pak Prabowo, Pak Sandi. Bukan mereka tidak penting, sangat penting. Tapi jangan lupa yang akan kita pilih juga anggota DPR Nasional, tingkat 1, tingkat 2, dan DPD. Kita juga harus punya wakil rakyat yang bermutu. Nah, seberapa susah nanti masyarakat ini mengakses informasi tentang anggota DPR, DPRD tingkat 1, 2, dan DPD? Kalau kita melihat ketika kita nanti memilih itu, pertama kita akan berhadapan dengan 4 lembar surat suara itu yang tidak ada fotonya kecuali hanya DPD ada ya, dan capres. 4 untuk di DKI dong, kalau di luar DKI 5 suara. Hanya ada hanya ada DPRD provinsi dan DPD dan DPR RI. Tapi yang menjadi concern kita itu loh bahwa kita banyak yang tidak mengetahui mengenai latar belakang anggota caleg itu. Kita sehari-hari ketemu spanduk mereka, kita lihat mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng, semua cantik, semua ganteng. Tapi yang mana yang mau kita pilih kan gitu. Jadi kita kemudian Jari Ungu yang menyediakan informasi mengenai latar belakang dan para caleg itu, dan kemudian kami olah sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Jadi penting bagi kita untuk tahu mereka ya yang menjadi caleg. Tapi pertanyaannya adalah gini, kan kadang-kadang saya nggak tahu kalau Dovi sama Jovi juga jangan-jangan milih, tapi udah tahu belum siapa yang akan dipilih DPR, DPRD 1, DPRD tingkat 2, DPD? Belum. Pasti belum. Indra Bekti, Kak Eda tahu nggak? Kalau saya sih sampai ke bawah-bawah. Udah pasti akan dukung yang dari koalisi kita ya. Oke. Luar biasa kamu. Oh, saya juga pasti, saya juga. Kamu partai apa? Yang dukung koalisi kita lah. Pak, kamu partai apa, Pak? Ya, partai yang dukung lah pokoknya lah. Pokoknya gitu. Nah, tapi ini menarik jawaban Indra Bekti. Jadi hanya dukung partainya. Kalau misalnya orang seperti Indra Bekti karena nggak kenal calegnya, dia cuma ya udah pilih partai X saja. Itu baik nggak buat demokrasi? Nah, itu dia. Bung Raja? Saya? Ya. Yang kami melihatnya bahwa itu sah, namun itu kurang optimal buat demokrasi. Karena kami lihat bahwa perlu ada kedekatan antara masyarakat dengan anggota parlemennya. Supaya kemudian ada mandat secara emosional yang terikat antara wakil rakyat dengan anggota rakyat. Okay. Bagaimana itu bisa terjadi ketika kita tidak mengenal siapa mereka. Tadi kawan-kawan bilang, oh saya hanya akan memilih dari partai pendukung paslon 1, paslon 2. Itu sah-sah saja, tapi kalau bisa, sekalian orangnya. Kita lihat siapa orangnya. Oke. Orangnya penting ya, orangnya untuk penting. Memastikan bahwa kita memilih orang yang tepat. Kami merasa begitu, orang itu penting. Apa namanya paling keren? Kalau di dekat rumah saya sih udah banyak ya. Dan itu kita pasti akan lihat ini siapa. Oke. Tapi tetap dari partai koalisi. Iya, Kak Eda. Iya. Sabar, Pak. Assalamualaikum. Salam. Bung Hadar, untuk kawal pemilu. Iyalah. Kan ini kenapa ini penting? Mengapa partisipasi publik penting untuk mengawal pemilu? Saya kira kita ini semuanya itu ingin bahwa pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, demokratis, transparan dan seterusnya. Ya. Jadi saya kira semuanya juga ingin agar pemilu kita ini tidak ada kecurangan. Ya. Ya. Jadi faktor tidak ada kecurangan itu tidak hanya milik salah satu kelompok tentu. Paslon yang semua berkontestasi. Pihak menginginkan kita yang semua. sama. Ya. Kita ingin bahwa pemilu kita ini akan punya mendapat kepercayaan yang dari publik kita
Dan coba bayangkan kalau legitimasi terhadap hasil pemilu kita tidak ada. Nah oleh karena itu kita perlu semuanya mengawal agar kepercayaan itu bisa terbentuk. Dan salah satu unsur utama kepercayaan itu bisa terbentuk ya tadi tidak ada manipulasi, tidak ada kecurangan. Bagaimana civil society, masyarakat pada umumnya, semuanya mahasiswa yang hadir di sini bisa ikut menjadi bagian yang mengawal pemilu? Sangat sederhana sebetulnya. Jadi pertama kita jangan hanya merasa cukup kita mencoblos datang ke TPS dari jam 7 sampai jam 1. Teruskan sedikit lagi. Karena pada saat itulah suara yang menjadi inti dari pemilu kita itu dihitung. Dan kemudian dia akan direkap terus ke atas ya, ke kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan nasional untuk kemudian ditentukan hasilnya. Nah, setelah kita mencoblos, suara kita itu harus kita jaga kemurniannya di TPS itu. Caranya? Misalnya caranya sederhana. Jadi hasil penghitungan di TPS itu kan nanti akan dituangkan ada namanya kertas besar itu namanya C1 Plano. Itu difoto saja, kemudian di-upload ke portal yang kami siapkan. Nah dengan cara publikasi yang luas itu, diperkirakan tidak ada yang mau mencoba atau berani merubahnya. Karena semua orang sudah tahu. Nah jadi saya kira itu jadi ada keinginan untuk habis nyoblos nggak langsung pulang. Nah, paling tidak bersabar untuk menunggu sampai perhitungan suara selesai. Betul. Kalau toh ini kan agak panjang pemilu kita kali ini. Kalau toh mau pulang ya segera kembali pada saat mereka menjelang penghitungan itu selesai. Saya pernah waktu tahun 2014 saya sampai ke Medan sama Nia Dinata untuk mengawal itu. Jadi saya foto, saya ke daerah-daerah gitu, saya fotoin, saya mengawal bersama Nia Dinata. Terus kita pokoknya di situ sampai ada yang curiga-curiga juga gitu kan. Ini ngapain sih di sini? Ngapain sih di sini? Masa ada yang curiga lihat public figure sebesar? Ya, ada yang merasa seperti itu karena kita tahu bahwa kita dari mana gitu. Terus kemudian ya ada yang foto-foto juga pasti ya. Terus abis itu ya udah kita mau melihat di sini gitu. Ya waktu itu sih alhamdulillah akhirnya berjalan dengan lancar dan kita bisa mengawal itu. Gitu. Jadi itu penting ya, untuk sama-sama memotret hasil dari perhitungan suara di tiap TPS-nya. Betul. Dan kegiatan ini sebenarnya kegiatan pemantauan. Sering juga mungkin kita temukan bahwa penghitungan itu ada yang keliru, mungkin bukan curang, karena ini pemilu yang cukup rumit ya. Keliru, jumlahnya itu tidak sesuai dan sebagainya. Nah dengan dipublikasikan seperti ini kita semua akan tahu loh itu kok jumlahnya nggak klop begitu. Nah kami nanti akan melaporkan, memberikan ini kepada KPU untuk mereka periksa kembali pada saat mereka menjelang rekap di tingkat kecamatan. Jadi ada fungsi untuk koreksi juga bersama dari kita. Ya, wow. Untuk semua gitu, termasuk dari TKN dan BPN, bagaimana pemilu yang kita kawal bersama ini menjadi sama-sama semangat yang dari semua pihak. Gimana tuh supaya semangatnya sama. Jadi nggak cuman menghindari saling tuding bahwa pemilu ini curang. Ya. Yang pertama mungkin buat kami bahwa pemilu damai itu penting, tetapi juga lebih penting lagi pemilu yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil ini dalam arti seperti yang disampaikan Bang Haidar tadi. Misalnya untuk di TPS kita semua tahu begitu panjangnya waktu untuk menghitung suara mulai dari presiden mungkin sampai jam 3 sore, kemudian DPD mungkin sampai jam 5 sore, kemudian selanjutnya DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten mungkin jam 2 selesai. Karena simulasi menunjukkan dari KPU itu satu orang kira-kira 5 menit di TPS. Iya, tapi maksudnya durasi untuk menghitung suara itu sampai jam 2 pagi. Jadi poinnya apa? Poinnya begini, akan banyak orang yang kemudian berkontribusi dalam melakukan pengawasan di TPS pada saat penghitungan suara, mungkin ada yang maghriban dan seterusnya nanti dan kemudian selanjutnya. Jadi pergantian dari banyak orang yang terlibat dan berkontribusi di TPS. Kalau boleh tidur di TPS itu akan lebih baik juga. Sehingga dia bisa memastikan, ada banyak yang memastikan bahwa pemilu ini berjalan dengan atau damai, mungkin ada shift kali ya. Ada betul. perbagian karena kita mungkin juga tahu ini pasti sampai tengah malam. Bung Ipang, bagaimana kita kawal supaya ini semangatnya sama kan, sama-sama mengawal Tadi mau suara nambah sedikit dari Bang Haidar, masalah tanda tangan di kertas suara tadi ya. Kalau nggak ada tanda tangan artinya sah ya. Peraturan KPU demikian. Jadi, kesahannya itu harus ada tanda tangan. Betul. Nah itu kadang-kadang banyak orang yang tidak
paham itu. Jadi kadang-kadang main terima ngasih aja. Kan kita nggak tahu ntar jangan-jangan ada niat-niat yang nggak baik, kasih kertas suara nggak ada tanda tangannya, nggak sah. Nih wah nih wajunya warnanya ini nih, kasih aja yang nggak ada tanda tangannya. Kan kita nggak tahu. Nah jadi hal-hal begitu harus dihindarin. Yang kedua saya setuju sekali dengan Mbak Imelda tadi. Memang yang paling penting adalah masalah kejujuran. Siapapun kita hindari intimidasi. Ya kan datang begini, terus pakai, nah itu kan nggak usah lah gitu lah, biasa-biasa aja, woles aja lah. Okay. Jadi gimana caranya supaya orang juga bisa melihat bahwa nggak usah ada kecurangan dan nggak usah ada indikasi-indikasi bahwa oh ini curang nih, ini curang. Biasa aja. Kita sama-sama ingin menjaga bahwa pemilu ini berlangsung secara demokratis, jujur gitu, dan juga berkualitas sehingga tidak ada yang berusaha untuk mendelegitimasi itu. Untuk melihat para caleg kan tidak saja dari ungu, banyak juga ya ada. Ada rekamjejak.net, ada juga Rekamjejak. memilih.id, dan kami semua itu berkolaborasi bersama karena tidak bisa kita, khususnya untuk masalah caleg-caleg ini, tidak bisa kita sendirian gitu lah. Artinya memang butuh semua lapisan dari segala sudut masyarakat untuk terlibat untuk membantu untuk kita menyediakan data ini. Jovi dan Dovi, Anda udah bikin video kepoin Pilpres, Anda harus bikin video kepoin Pileg. Kepoin Pileg. Maksudnya anggota legislatif. Ya, harus bikin juga ya. Kita akan titip supaya mereka juga. Tapi memang bahaya. Surveinya itu adalah orang memilih itu karena presidennya. Betul. Ya. Itu yang bahaya. Tapi ya mudah-mudahan masih ada waktu untuk cari tahu siapa yang akan jadi wakil bahaya itu rakyatnya. artinya kemungkinan pendukung-pendukung yang 02 jadi lebih sedikit. Aduh, tetap aja masuk barang itu ya. Masuk Pak Eko. Terakhir untuk tanggal ini, 17. apa yang ingin Anda sampaikan Takaida untuk pemilu tanggal 17 nanti? Sebenarnya sih, sorry ya, mungkin saya agak nyinggung 01 dikit ya. Bagi Saya saya sih, nanti juga kok nyinggung bagi saya sih sebenarnya nggak perlu lah nanti pakai putih-putih pas tanggal 17. Kenapa? Boleh lah. Taruh, dengerin dulu, dengerin dulu. Karena kan kita ini nggak mau perpecahan ya katanya. Better gak usah suruh-suruh pakai baju putih, nanti ntar ini pakai baju putih, ini pakai baju biru, ntar yang ada berantem gitu. Jadi better kalau menurut saya datang udahlah kayak biasa aja, pakai pakaian biasa. Jadi nggak nunjukin identitas gua satu, gua dua. Cukup nanti di bilik suara, coblos siapa yang memang menurut hati kalian dan jaga TPS-nya. Oke, sip itu aja. Catatan yang baik dari Takaida. Ayo buktikan kamu juga bermutu. Ya. Jadi saya di sini mau mengatakan bahwa ya mau kita mau pakai baju putih atau tidak pun itu tergantung kitanya lagi, pilihan kita sendiri. Kalau memang kita pengen ada hal yang mungkin ingin kita perlihatkan gitu, karena mungkin wah ini ternyata ini dari 01 why not gitu ya. Maksud aku ya ini adalah kita dan ingin mengajak semuanya untuk bisa sama-sama. Nah untuk itu kita harus saling menghargai, menghormati ya kan, dan menerima perbedaan itu kita belajar di situ gitu loh. Oke, waduh. Kalau saya agak nggak yakin ya dengan menerima perbedaan di saat itu gitu loh. Karena yang pasti ini gue 01 nih, gue 02 nih. Nah maksudnya yang hal-hal kayak gitu, kenapa saya pikir nggak usah pakai seragam. Karena si A nggak tahu si A pilih si ini pilih. Jadi mereka tetap berbaur sebagai ya ini temennya, ini saudaranya. Nanti disampaikan oleh Direktur Komunikasi TKN pada timnya. Karena kita kan punya hashtag demokrasi sejuk. Jadi sejuk Kalau- itu jangan berantem. Kalau saja. memang nggak boleh ke TPS, terus bagaimana yang disuruh pagi-pagi subuh-subuh di masjid pakai baju putih? Nah, Itu boleh ke TPS, Itu lain boleh ke Itu kan dari TPS situ, dong. Ini ke TPS. subuh-subuh pagi-pagi itu. Kan kalau sholat pakai Terus kan baju kemudian putih. digeser. Kalau sholat kan Sholat Pak, sholat. kan pakai putih. ya kan maksud sama saja. Gitu kan. Enggak beda. Ini udah beda konteks sebenarnya. Oke. Kalau orang sholat Kalau ke masjid. sholat pakai baju putih. Sekarang udah nggak boleh gebrak-gebrak meja. Tapi kalau misalkan Kalau kita gebrak meja karena marah sama asing nggak apa-apa. Iya betul. Waduh, mending kalian yang battle dia, sumpah deh. Kalian yang battle, sumpah ini. Keseruan itu nggak hanya dari capres ya, tapi terutama sebenarnya dari pendukungnya dan dari pekerja seni yang berada di masing-masing kelompok. Sebelum saya tutup, coba buktikan bahwa battle kalian lebih seru. Oke, karena saya Sariawan, kakak saya yang akan membuktikan. Kita tutup
Untuk apa kek? Ajakan tanggal 17 kek atau apa kek? Jadi sebenarnya saya mau ngomong bentar ya. Di akhir video rap battle itu ada satu pesan di paling akhir, Ando Fitria. Alright. Jangan golput. Oke. Oke, great. Kenapa kita nggak mau orang golput? Begini, saya ini lulusan fisika nuklir. Wow. Sebentar, saya mau masuk dari situ. Ada sebuah hukum fisika yang bilang, aksi reaksi. Yes. For an action, there's always an equal but opposite reaction. Kalau kita menunjukkan kepedulian kita kepada negara kita, percaya sama gue, ini kan bekerja dengan sangat aneh. Suatu hari negara juga akan menunjukkan kepeduliannya kepada kita. Wow. Aksi reaksi. Saya tambahkan, jika kita peduli kepada siapa caleg kita, di kemudian hari kalau dia terpilih, dia akan peduli mengenai siapa kita. Iya. Cocok. Cocok. Keren banget. Wow, well said. Thank you so much, Jovi. Memang sebagai kakak, kamu memang kelihatan jauh lebih cerdas. Terima kasih. Saya sariawan. Oke, karena sariawan jadi agak menurun ya. Iya. Tapi kakak memang selalu nge-backup adeknya sih. Iya, oke, thank you so much semua narasumber saya. Indra Bekti, terima kasih Kak Aida, terima kasih Bung Ipang, terima kasih Mel, terima kasih Mel, terima kasih Jovi Dovi, terima kasih Bung Haidar Gumai, terima kasih Bung Raja. Adu seru dua pasangan capres akan dinilai rakyat pada 17 April nanti atau kurang dari 1 minggu lagi. Selamat mencari tahu, selamat memilih. Saya Rosyana Silalai, selamat malam, sampai jumpa minggu depan.